Akibat pergaulan bebas, bab 9. Rianti kemudian bercerita. Rianti sempat kuliah beberapa bulan, hingga akhirnya gadis itu mendapati dirinya hamil. Saat itu Rianti benar-benar bingung dan ketakutan. Hanya satu jalan keluar dari masalah itu, yaitu ia harus menyingkirkan janin yang berada di dalam perutnya. Akan tetapi Rianti kemudian sadar, mengakhiri hidup calon anaknya sendiri bukanlah jalan keluar dari masalah. Rianti akan selalu dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Rianti kemudian memutuskan untuk mempertahankan calon bayinya dan mengubur impiannya untuk melanjutkan kuliah. Rianti harus menerima kenyataan dirinya gagal mengemban amanat yang telah orang tuanya berikan kepadanya. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tidak ia gunakan sebaik-baiknya. Sebaliknya, ia justru membuat kedua orang tuanya merasa sedih dan kecewa akibat ulahnya yang telah mencoreng nama baik keluarga. Hal yang menyakitkan dalam hidup Rianti adalah saat kakak melihat kekecewaan dan kesedihan di raut wajah ayah dan ibu Rianti. Sampai sekarang pun kakak belum dapat melupakannya, ucap Rianti lirih. Rianti telah menghancurkan harapan dan impian mereka untuk melihat kakak di wisuda, dan itu membuat Kak Rianti merasa hancur. Alina diam membisu mendengar cerita Rianti. Kak Rianti mungkin masih dibilang beruntung karena pacar Kak Rianti saat itu mau bertanggung jawab dan kami pun menikah. Kak Rianti tidak dapat membayangkan menjadi single parent pasti akan terasa berat mengasuh dan merawat anak seorang diri. Kami kemudian memutuskan pindah ke Semarang untuk memulai hidup baru. Kakak tidak ingin menambah beban orang tua. Itu mengapa kakak memilih untuk pindah dan hidup mandiri. Alina, maaf, kakak tidak seharusnya menceritakan semua ini kepadamu. Ini hari ulang tahunmu. Kamu gak seharusnya mendengar cerita sedih kakak. Alina tersenyum. Digenggamnya tangan Rianti erat-erat. Tidak apa-apa kak, Rianti boleh cerita apa aja yang kakak mau. Baik itu cerita sedih, cerita bahagia, Alina pasti akan mendengarkannya. Alina prihatin dengan kejadian yang menimpa Kak Rianti. Kakak yang kuat ya. Rianti tersenyum kemudian menganggukkan kepala. Alina, kamu tuh gadis yang baik. Kamu harus bisa jaga diri baik-baik selama kamu jauh dari orang tua. Jaga pergaulan. Carilah pasangan dan teman yang baik. Cukup kakak saja yang mengalaminya. Masa depan kamu masih panjang, Alin, kata Rianti. Alina hanya tersenyum kecut, mengingat apa yang baru saja terjadi antara dirinya dan Aldo beberapa waktu yang lalu. Oh iya, kakak gak bisa lama-lama, Alin. Kakak harus pulang. Alif pasti sudah menunggu kakak. Alif? Oh iya, kakak hampir lupa. Kakak belum memperkenalkanmu dengan anak kakak. Rianti kemudian memperlihatkan foto Alif, buah hatinya. Oh, ini Alif anak kakak. Alif ganteng banget, seru Rianti gemas melihat foto Alif yang lucu dan menggemaskan. Rianti hanya tersenyum melihat Alina begitu senang mengetahui Rianti telah memiliki seorang anak yang lucu dan tampan. Tak henti-hentinya gadis cantik itu memuji kegantengan dan kelucuan Alif. Baiklah Alin, kakak harus pulang ya. Dengan berat hati Alina melepas kepergian mantan kakak kelasnya itu. Alina pun mengantar Rianti hingga di gerbang kos. Kak, ini buat Alif. Alina, ini apa? Tanya Rianti melihat amplop putih di tangan Alina. Ini buat jajan Alif, kakak terima ya. Alina, kak jangan ditolak. Ini rezeki Alif. Maaf, cuma sedikit, pinta Alina. Rianti pun tidak dapat menahan rasa haru. Dipeluknya Alina. Terima kasih ya Alin, katanya kemudian lirih. Tak lama kemudian mobil teman Rianti datang. Dengan perasaan sedih, Alina melepas Rianti pergi. Pertemuan yang begitu singkat akan tetapi mengesankan. Kasihan Kak Rianti, orang sebaik dia harus mengalami kejadian seperti ini, gumam Alina dalam hati.
Dan pertemuannya kembali dengan Rianti, kakak kelasnya dulu, ternyata tidak membuat hubungan mereka selalu baik-baik saja. Salah paham sering terjadi di antara mereka. Rianti secara terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya kepada Aldo. Dan setiap kali Alina bertanya alasan Rianti tidak menyukai Aldo, Rianti tidak pernah memberi jawaban yang memuaskan. Alina merasa ketidaksukaan Arianti kepada Aldo tidak mempunyai landasan yang kuat dan mengada-ada. Dan itu membuat Alina merasa kesal karena gadis yang gemar membaca itu menganggap Rianti terlalu mencampuri urusan pribadinya. Dengan siapa Alin berpacaran, itu adalah urusan pribadi Alin, dan orang lain tidak boleh ikut campur, ke Rianti sekalipun. Begitu kata-kata yang terlontar dari mulut Alina ketika Rianti mencoba memberi penjelasan kepada Alina beberapa waktu yang lalu melalui telepon. Tentu saja Rianti yang tidak menduga Alina akan menunjukkan reaksi yang keras terhadapnya pun merasa sedih dan kecewa. Dan puncak kekesalan Alina kepada Rianti terjadi saat Rianti mengingatkan Alina untuk berhati-hati terhadap Aldo. Tentu saja Alina merasa tidak terima karena Rianti selalu menaruh rasa curiga kepada laki-laki yang sangat ia cintai itu. Lebih parahnya lagi, Alina menuduh Rianti telah menyuruh seseorang untuk memata-matainya. Ya, akhir-akhir ini Alina merasa ada seseorang yang selalu mengamatinya dan gerak-geriknya selalu diawasi orang tak dikenal, membuat Alina merasa tidak nyaman dan ketakutan. Alina kemudian menceritakan semuanya kepada Aldo. Merasa ada seseorang yang sedang berusaha mengusik hubungannya dengan Alina. Aldo lantas berusaha melindungi Alina dengan caranya sendiri, yaitu dengan melarang Alina berhubungan dengan siapapun. Alina harus membatasi dirinya dari lingkungan sekitarnya. Aldo bahkan melarang Alina berkomunikasi lagi dengan semua satpam di tempat kosnya, karena Aldo merasa orang tidak dikenal itu akan mencoba mencari informasi tentang Alina melalui satpam di sana. Dan sejak saat itu keadaan mulai berubah. Alina tidak pernah lagi terlihat bebas berbincang-bincang atau bersenda gurau dengan penghuni kos maupun satpam-satpam di sana. Alina hanya akan bertegur sapa seadanya saja dan kemudian bergegas pergi. Tentu saja sikap Alina yang mendadak tidak seramah yang dulu itu membuat Pak Sobri yang selama ini dekat dengan Alina merasa sedih dan bingung. Pria Paubaya itu mencoba mencari letak kesalahannya kepada Alina, hingga membuat gadis itu menjaga jarak dengannya. Namun Pak Sobri pun menyadari ia hanyalah seorang satpam. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan kenyamanan penghuni kos. Toh, kalaupun ada penghuni kos yang baik dengannya, itu adalah bonus. Apapun sikap penghuni kos terhadap dirinya, Pak Sobri tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima dengan hati yang tulus. Dan keadaan seperti itu tidak membuat Alina merasa lebih baik. Hingga akhirnya dengan terpaksa Alina meminta Rianti untuk tidak menghubunginya lagi. Dengan perasaan sedih, Rianti harus memenuhi permintaan Alina itu. Sebelumnya, Kak Rianti minta maaf ya, kalau selama ini kakak terlalu ikut campur urusan Alina. Cuma satu pinta kakak, jaga diri kamu baik-baik. Itulah pesan terakhir Rianti kepada Alina. Hati ibu beranak satu itu merasa hancur saat Alina benar-benar ingin menghapus dirinya dalam hidup gadis itu. Ya, Rianti bukannya tidak menyadari sikap dan perilaku Alina jauh berubah. Ia seperti tidak mengenali Alina yang dulu. Alina yang baik, ramah kepada siapapun. Alina yang selalu membuat siapapun merasa nyaman saat bersamanya. Seperti tidak peduli lagi, Alina kemudian memblokir nomor handphone Rianti. Alina tidak ingin orang lain terlalu mencampuri hidupnya. Sudah cukup baginya selama ini hidup dalam kontrol mamanya dan ia ingin menikmati kebebasannya. Jadi Rianti tidak akan segan-segan menyingkirkan orang-orang yang berusaha untuk mengganggu hidupnya. Bahkan Rianti yang selama ini banyak membantu Alina pun terkena akibatnya.
Dan ternyata setelah membatasi diri dan menyingkirkan orang-orang yang ia anggap pengganggu, tidak membuat keadaan semakin membaik. Alina merasa tersiksa karena Alina merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Alina pun memilih untuk pindah kos. Setelah Aldo membujuknya untuk keluar dari tempat kos yang selama ini menjadi tempatnya berlindung dari hujan dan terik matahari. Dan Aldo sudah mencarikan tempat tinggal baru untuk Alina. Tempat kos Alina yang baru tidak semewah tempat kosnya yang lama, tetapi setidaknya Alina sudah terbebas dari penguntit itu. Untuk sementara waktu, orang yang tidak dikenal itu kehilangan jejak Alina. Dan di tempat kos Alina yang baru, penjagaan tidaklah terlalu ketat, sehingga setiap orang dapat dengan bebas keluar masuk ke area kos. Bahkan ketika Alina tidak pulang pun tidak ada yang peduli. Dan itu yang diinginkan Aldo karena ia bisa kapan saja mengajak Alina keluar kos tanpa takut pulang terlambat. Bersambung, selamat membaca. Terima kasih.